Oke, pada video kedua ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang interrogative sentence dalam sebuah klausa. Untuk contoh yang kedua, when you have questions, what are you afraid of? Itu adalah struktur yang benar dalam sebuah kalimat tanya. But when it comes to a clause, ketika itu berubah menjadi clause, dalam kalimat I wonder what you are afraid of, maka struktur what are you afraid of diubah menjadi what you are afraid of. Hal ini harus dilakukan karena di sini fungsinya bukan menjadi kalimat tanya lagi, tetapi berubah menjadi klausa. So you need to pay attention the position of to be are. Jadi to be are itu posisinya dicek. Itu ada perbedaan antara contoh yang atas dengan yang bawah. Kemudian contoh yang terakhir untuk konsep yang sama adalah dalam pertanyaan what are you doing now? Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Nah, kalau itu kalian tulis menjadi sebuah kalimat tanya, that is the correct one. Itu adalah struktur yang benar. Tetapi ketika kita mau mengungkapkan makna saya tidak suka apa yang sedang kamu lakukan sekarang, so you need to change it into I do not like what you are doing now. Sekali lagi, posisi are di sini berbeda antara are di kalimat tanya dengan are di klausa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain terkait perubahan posisi terutama auxiliary verb, baik itu to be ataukah modals atau have atau has dan seterusnya. But I only give you that 3 examples. Kemudian hal yang berikutnya, ini sebenarnya tidak berdasarkan contoh yang kalian tulis, tetapi ini lebih ke tambahan materi saja. Oke, yang kalian perlu lakukan adalah ketika ada sebuah kata benda, frasa benda, di mana itu terdiri dari beberapa kata, maka inti dari benda tersebut adalah kata terakhir. Nah, saya ambil contoh ada 2 frasa benda. Yang pertama adalah blue sky, yang kedua adalah sky blue. Dua frasa ini benar, tetapi maknanya berbeda. Jika kalian menuliskan atau membaca blue sky, maka inti dari frasa itu adalah sky, langit. Kemudian blue adalah adjektifnya. Makna dari blue sky adalah langit biru, sky which is blue. Jadi headnya ada di kata terakhir, yaitu sky. Tetapi ketika frasa berikutnya dibalik menjadi sky blue, ini tidak lagi membicarakan tentang langit, tetapi membicarakan blue sebagai kata terakhir, sebagai headnya. Sehingga kalau kalian menulis atau membaca sky blue, maknanya adalah biru langit. Warna biru which is similar to the sky color. Warna biru yang mirip seperti warna langit. Yang membedakan dengan misalnya kalau kita ada biru laut, kemudian ada biru telur asin atau apa gitu. Itu perbedaannya. Jadi pastikan ketika kalian menuliskan sebuah frasa benda, yang kalian maksud sebagai benda tersebut pastikan menjadi kalimat terakhir. Jadi misalnya kalau kemarin writing class atau class writing gitu, kalau itu merujuk pada kelas menulis, maka yang benar adalah writing class. Kelasnya ditaruh di bagian paling belakang, karena itu merupakan head word-nya. Jadi itu adalah contoh dari 2 frasa benda yang saya balik dan artinya totally different. Kemudian yang terakhir, saya akan mencoba untuk mengenalkan kalian
kepada satu aplikasi atau website yang mungkin you are already familiar with, yaitu adalah Grammarly.com sebagai sebuah aplikasi atau website yang digunakan untuk mengecek grammar. And I use it to check my grammar for publication. Saya akan contohkan beberapa dari tugas kalian, and I'm so sorry to use two of the assignments sebagai contoh dari penggunaan Grammarly.com ini. Okay, I don't know whether you can log into the Grammarly.com, tetapi yang saya pakai itu adalah akun yang dimiliki oleh UMY, di mana di sini ada notifikasi premium. Jadi ini bukan for free, tetapi ini berbayar. Tetapi you can just try to get the free one, kemudian digunakan apakah bisa untuk mengecek grammar tulisan kalian atau tidak. And I already upload two assignment dari Dwi Kamila dan juga Andi Pramudia Samsu. Oke, akan saya contohkan bagaimana Grammarly.com help you to revise your writing. Dan ini oke, ini tidak masalah. Oke, sebenarnya sebelum kita masuk ke tampilan ini ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan. Misalnya mengupload file, kemudian menyeting beberapa settingan revisinya seperti apa, tetapi I assume that you can learn it by yourself. Oke, kita ambil satu contoh dari Mas Mas Andi. Oke, dari tugas Mas Andi seperti kita lihat seperti ini, ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Kalau di sini di hasil investigasi itu ada 11 suggestion. Nah, Grammarly itu tidak menyalahkan, tetapi they only suggest you about the other options. Bisa jadi itu hanya lebih ke masukan saja. Jadi ada dua tipe suggestion. Suggestion karena memang berdasarkan kesalahan, atau suggestion karena sesuatu dianggap lebih baik. Nah, kita harus melihat mana yang merujuk pada tipe-tipe tersebut. Kita ambil contoh misalnya penggunaan this ini. This ini sebenarnya kalau kalian tidak terbiasa, maka kalian akan bilang bahwa this itu baik-baik saja, it is correct. Tapi di sini ditengarai bahwa this itu bermasalah. When you are clicking this, it may be unclear who or what this referred to. Jadi di sini ada informasi bahwa this ini di sini bermasalah karena this ini tidak ada acuannya di kalimat sebelumnya. Nah, this ini merujuk pada apa itu tidak unclear, tidak jelas. Maka di sini harus diubah, tidak boleh this. Atau kalau mau this tetap ada tetapi acuannya ada di sini. Apakah itu benda atau orang, harus ada referensinya. Kemudian how about agenda? Agenda diganti plan. Nah, kalau seperti ini suggestion adalah agenda lebih clarity, lebih jelas kalau itu diganti menjadi plan. Jadi ini sifatnya lebih ke suggestion. Apalagi kalau merah, mungkin karena ini merah, kita lihat apa ada yang salah dengan R di sini. R diganti S. Kalau R diganti S berarti di sini ada perbedaan antara bentuk yang to be untuk plural form dengan yang singular. Kita cek. Oh, ternyata lecture-nya 1. Kalau 1 berarti di sini memang harus diganti menjadi S. Jadi kalau misalnya seperti ini, so it is automatically changed into S. Kemudian what about the practical? Diganti reasonable misalnya. Classes ini merah, berarti ini salah. How about classes? Remove the comma.
Nah, seperti ini adalah contoh bagaimana merevisi sebuah tulisan, misalnya dilakukan oleh kalian sendiri, itu dengan bantuan dari Grammarly.com. Tetapi saran saya, Grammarly.com itu biasanya hanya akan suggest you for correct form. Kalian bisa untuk menentukan bahwa ini memang harus diganti karena salah, atau ini tidak usah diganti karena kamu anggap ini lebih sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Grammarly.com. Itu adalah satu contoh dari Mas Pramudia Samsu. Kemudian di sini saya akan contohkan lagi yang saya upload dari tugas Mbak Dwi Kamila. Okay, there are 12 suggestions. Mungkin saya akan lebih merefer pada yang merah-merah ini, karena mungkin ini akan lebih signifikan. Contohnya misalnya, merah ini bagian ini. Writing matriculation class is a learning activity. Sekarang suggestionnya adalah menggunakan artikel a. Writing a matriculation class. Kira-kira perlu nggak untuk menggunakan a di sini? Apakah menjadi benar atau ini bukan merupakan apa yang kita maui? Kalau kalian bilang bahwa di situ harus a, maka Anda salah. A matriculation itu kalau di sini ditaruh a di sini, maka itu akan mengubah keseluruhan frasa benda di sini. Jadi ini sebaiknya diabaikan, karena ini nama sebuah kelas. What about is carried out? This sentence appears to be written in passive voice. Consider writing in the active voice. Nah, di sini kalimat pasif, dan ini disarankan untuk diubah menjadi kalimat aktif. Kita bisa abaikan. How about including? Including ada komanya. Perlu koma. How about die? Appear that you have improperly spaced some punctuation. Ternyata space itu ada spasinya perlu juga diperbaiki. Jadi kalau kamu ada spasi yang lebih, dia akan mendeteksi itu. How about to build? Di sini disarankan for building. How about this suggestion? Kita ambil. How about in order to? Ternyata ada kalimat yang lebih simple. Jadi kalau wordy itu terlalu berlebihan, terlalu panjang, terlalu bertele-tele. Itu adalah salah satu suggestion yang juga disampaikan. So you can just change in order to menjadi to untuk menjadi lebih baik. Ability to write. Writing ability. Ini suggestionnya. Saya lanjutkan untuk berikutnya contoh dari one of. It is clear that one of may be unnecessary in this sentence, considering removing it. Jadi ini dianggap tidak perlu, so you can remove it. Nah, secara umum Grammarly akan bekerja seperti yang saya contohkan di sini, and make sure that all suggestions are addressed. Jadi ini masih tersisa 5. Jadi kalau sudah 5 ini sudah teratasi, maka kamu bisa assume bahwa tulisanmu sudah dicek terkait grammarnya. But I do believe that tidak ada sesuatu yang sempurna. Jadi walaupun itu dalam tarafan yang kecil, walaupun setelah dicek dengan Grammarly masih ada hal yang mungkin kurang sesuai atau perlu masih ditingkatkan. But I think that Grammarly is a good way for you to improve your writing, especially related to the grammar. Jadi itu contoh kecil bagaimana sebuah aplikasi atau website bisa memudahkan kalian untuk membuat sebuah writing yang lebih baik, dalam artian lebih benar dan juga lebih bagus dalam hal struktur kalimatnya. Thank you. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.